Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai analisis dan desain yang beranggotakan 1. Aulia Aziza, yang kedua saya sendiri Devi Ramadhani, yang ketiga Dwi Hidayanti, yang keempat Imam Prayoga, yang kelima Muhammad Yusuf Fadil, yang keenam Putri Ramahara Adi, yang ketujuh Wahyunil Hairi, dan yang terakhir Muhammad Paras. Baiklah, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Imam. Kepada Imam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Analisis untuk proyek teknologi digital. Analisis untuk sistem digital berkaitan dengan pemahaman kebutuhan bisnis dan pengguna untuk sistem baru. Aktivitas analisis biasanya dapat dibagi menjadi memahami proses saat ini dan kemudian melihat alternatif yang mungkin diimplementasikan pada solusi bisnis digital. Sehingga kegiatan ini berfokus agar bagaimana informasi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik kepada penggunanya. Selanjutnya ada proses modeling. Pendekatan tradisional untuk memproses analisis menggunakan metode analisis dan desain sistem yang telah ditetapkan yang merupakan bagian dari metodologi seperti analisis sistem terstruktur dan metodologi desain. Terbagi menjadi 5 model, yaitu proses mapping, analisis dan dekomposisi tugas, dependensi proses, manajemen alur kerja, dan memvalidasi model proses baru. Model yang pertama yaitu proses mapping. Proses mapping adalah sebuah cara yang secara simpelnya membagi sebuah tanggung jawab siapa bertanggung jawab kepada apa, seperti gambar yang ada pada slide. Estimasi biaya tanggung jawab penuh dipegang oleh bagian engineering. Menilai resiko keuangan yang sebagian kecil merupakan tanggung jawab engineering, tetapi lebih besar tanggung jawabnya pada bagian keuangan. Dan beberapa pekerjaan lain yang juga dibagi sesuai bidangnya. Tujuan dari dilakukan proses mapping agar terciptanya kejelasan tanggung jawab sehingga tidak adanya tumpang tindih pekerjaan di lapangan nantinya. Berikutnya ada analisis dan dekomposisi tugas. Sebelum proses seperti mempersiapkan proposal dapat dirancang dan diterapkan, diperlukan perincian yang lebih rinci. Ini biasanya disebut sebagai analisis tugas. Dekomposisi tugas adalah teknik yang digunakan untuk membagi lebih rinci suatu tugas dan hasil analisis tadi menjadi level atau tingkat hierarki pekerjaan yang lebih rinci dan kecil, menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Seperti contoh dekomposisi tugas dari agen perumahan pada slide yang merupakan pembagian tugas menjadi 4 tingkat. Diawali dari bisnis proses yang mengumpulkan list yang diperlukan hingga ke tingkat 4 yang mana merupakan bagian dari sub tugas tersebut. Berikutnya ada dependensi proses. Dependensi proses meringkas urutan di mana aktivitas terjadi sesuai dengan aturan bisnis yang mengatur proses. Biasanya aktivitas terjadi secara berurutan, namun terkadang aktivitas dapat terjadi secara bersamaan atau yang dikenal sebagai paralel. Berikutnya ada manajemen alur kerja, yaitu alur informasi otomatis yang menyediakan alat-alat untuk memproses informasi sesuai dengan seperangkat aturan prosedural. Terdapat 4 alat, yaitu bagan alur proses, analisis durasi upaya, diagram jaringan, dan event-driven process chain model. Untuk alat yang pertama ada bagan alur proses. Bagan alur sederhana adalah titik awal yang baik untuk menjelaskan urutan aktivitas alur kerja. Terlepas dari kesederhanaannya, diagram alur efektif karena mudah dipahami oleh staf non-teknis. Diagram alur proses biasanya digunakan saat memecahkan masalah bisnis digital, baik di front office maupun back office. Setiap simbol dalam bagan mengacu pada operasi tertentu dalam keseluruhan proses. Seperti gambar yang ada pada slide, simbol segitiga terbalik yang berarti barang datang. Persegi panjang berarti proses inspeksi atau pengukuran barang. Bulat yang berarti sedang diproses. Persegi berarti pengambilan keputusan.
Tanda panah berarti menunjukkan gerakan, dan setengah tabung berarti penundaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Dwi Vidayanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis durasi upaya. Analisis durasi upaya adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung efisiensi keseluruhan suatu proses ketika kita telah melakukan analisis terperinci, yaitu dengan cara menjumlahkan waktu rata-rata yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan setiap aktivitas dibagi dengan total lamanya waktu yang dibutuhkan seluruh proses. Selanjutnya yaitu diagram jaringan. Diagram jaringan ini memberikan definisi formal yang cukup ketat tentang urutan proses yang diperlukan untuk input ke dalam bisnis digital, alur kerja, atau sistem ERP, dari jaringan aliran data dan aliran proses, yang mana dapat memberikan indikasi yang baik tentang urutan di mana aktivitas dan tugas terjadi. Nah, dalam diagram jaringan ini terdapat node. Node ditambahkan di antara kotak yang mewakili tugas untuk menentukan dengan tepat alternatif yang ada setelah penyelesaian tugas. Jadi ada berbagai jenis node. Yang pertama dan node OR, di mana jalur tunggal diambil dari dua atau lebih alternatif. Node AND, ketika beberapa jalur dapat diikuti. Kemudian node join, menggabungkan aktivitas sebelumnya. Dan node split, yaitu menentukan aktivitas mana yang terjadi selanjutnya. Nah, dapat kita lihat pada contoh berikut, seperti gambar di sini, terdapat jenis simpul, keterangan dan ringkasannya, atau contoh dari diagramnya. Yang pertama ada end split, mana alur kerja terjadi ketika dua atau lebih aktivitas paralel yang semuanya dijalankan. Kemudian ada OR split, alur kerja yang terjadi beberapa cabang yang hanya diikuti oleh satu. Kemudian ada end join, beberapa aktivitas eksekusi bergabung menjadi satu tuas kontrol. Kemudian OR join, aktivitas alternatif eksklusif bergabung menjadi satu tuas eksekusi. Kemudian ada pengulangan, yaitu pengulangan satu atau lebih aktivitas alur kerja hingga satu kondisi terpenuhi. Dan kemudian yang terakhir itu adalah mass flow, yaitu di mana tidak ada alternatif lain. Event-driven process chain, yaitu diagram atau bagan yang dimaksudkan untuk mengilustrasikan aturan bisnis dengan jelas untuk diinterpretasikan oleh pengguna bisnis sebelum diberlakukan dalam perangkat lunak. Jadi, EPC ini dapat digunakan untuk mengkonfigurasi eksekusi perencanaan sumber daya perusahaan dan untuk meningkatkan proses bisnis. Jadi, EPC ini dapat digunakan untuk mengkontrol instance alur kerja otonom. Selanjutnya yaitu memvalidasi model proses baru. Jadi, apapun metode yang telah digunakan untuk sampai pada definisi proses, kita perlu memeriksa kembali apakah definisi proses itu realistis atau tidak. Modeling. Pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi pemodelan data untuk bisnis adalah menggunakan contoh yang mengidentifikasi elemen tipikal pemodelan data untuk sistem e-bisnis sisi penjualan. Kami akan menggunakan pemodelan IR atau hubungan entitas untuk meninjau struktur tipikal untuk database ini. Dalam pemodelan IR sederhana, ada 3 tahapan utama. Yang pertama, mengidentifikasi entitas. Entitas mendefinisikan pengelompokan luas informasi seperti informasi tentang orang yang berbeda, transaksi atau produk. Contohnya termasuk pelanggan, karyawan, pesanan penjualan, pesanan pembelian, dan lain-lain. Ketika desain diimplementasikan, setiap desain akan membentuk tabel basis data. Yang kedua yaitu identifikasi atribut untuk entitas. Atribut menggambarkan karakteristik dari setiap instan tunggal dari satu entitas. Misalnya, entitas pelanggan memiliki atribut seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Ketika desain diimplementasikan, setiap atribut akan membentuk bidang dan kumpulan bidang. Dengan pertumbuhan penggunaan layanan media sosial, kebutuhan bisnis untuk menghubungkan data pelanggan dari berbagai sumber itu diperlukan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hubungan antar entitas. Untuk hubungan antar entitas memerlukan identifikasi bidang mana yang digunakan untuk menautkan tabel. Misalkan untuk setiap pesanan yang dilakukan pelanggan, kita perlu mengetahui pelanggan mana yang telah melakukan pemesanan dan produk mana yang telah mereka pesan. Baiklah, materi selanjutnya
adalah desain untuk proyek bisnis digital. Sebelumnya, kita harus melihat dua aspek desain yang sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana sistem bisnis digital dirasakan oleh pelanggan, keamanan, dan desain antarmuka. Dan yang pertama, harus dilihat dulu dari desain arsitektur sistem bisnis digital. Dipengaruhi oleh model client-server, di mana sistem client-server adalah bagaimana berbagai tugas yang terlibat dalam pengiriman aplikasi yang berfungsi kepada pengguna didistribusikan antara klien dan server. Untuk bisnis digital, klien biasanya adalah karyawan, pemasok, atau PC desktop pelanggan yang memberikan titik akses ujung depan ke aplikasi bisnis digital. Saat ini semakin banyak perangkat seluler seperti smartphone dan tablet seperti yang digunakan dan ditunjukkan oleh tren peningkatan penggunaan seluler. Selanjutnya, terbentuknya sistem client server tingkat 3, yang dimana sistem client server tingkat 3 ini yang diisi tingkat pertama adalah klien menangani tampilan, kedua adalah aplikasi, logika dan aturan bisnis, dan yang ketiga adalah penyimpanan database. Karena sistem tersebut dipengaruhi oleh 3 tingkatan, diperlukan arsitektur bisnis digital server yang berbeda menggabungkan logika aplikasi dan penyimpanan basis data untuk kebutuhan yang berbeda. Sehingga dibentuklah beberapa komponen. Yang pertama ada web server untuk mengelola permintaan HTTP atau menayangkan halaman web. Yang kedua server pedagang, di mana lokasi utama dari logika aplikasi dan mengintegrasikan seluruh aplikasi dengan membuat permintaan ke komponen server lainnya. Yang ketiga, server personalisasi dalam menyediakan konten yang disesuaikan mungkin merupakan bagian dari fungsionalitas server perdagangan. Yang berikutnya adalah server perdagangan pembayaran, mengelola sistem pembayaran dan mengamankan transaksi, server katalog untuk menampilkan informasi detail produk dan spesifikasi teknis, server CRM, menyimpan informasi tentang semua kontak pelanggan, dan server RRP, di mana informasi ketersediaan stok dan harga dari customer perlu diakses untuk pemrosesan dari riwayat pesanan penjualan dan logistik untuk distribusi. Selanjutnya adalah transformasi dari UX, CXM, dan CRO. Yang pertama adalah UX, yang dimana desain yang berpusat pada pengguna atau UX berpusat pada manusia tetapi dikelilingi secara konsentris oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kegunaan, seperti antarmuka pengguna, komputer, tempat kerja, dan lingkungan. Dengan banyaknya kehadiran merek online membuat sistem mempertimbangkan konteks akses sistem dalam lokasi pengguna, sehingga terbentuknya manajemen pengalaman pelanggan atau CXM. Peningkatan pengalaman pelanggan, pengguna diperluas untuk mempertimbangkan konteks pengguna ke berbagai lokasi fisik atau titik kontak pelanggan di berbagai platform digital, termasuk desktop, situs seluler, aplikasi, jejaring sosial, dan pemasaran email. Konteks pengguna mencakup jenis perangkat, lokasi, dan interaksi dengan layanan pelanggan. Menimbulkan tantangan desain. CXM ini menimbulkan tantangan desain untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang efektif berdasarkan integrasi berbagai sistem atau layanan yang membentuk keseluruhan pengalaman, sehingga terbentuknya CRO atau tingkat konversi pengoptimalan, yang dimana ini merupakan peningkatan pengembalian komersial dari transaksional situs melalui peningkatan konversi ke sasaran utama seperti penjualan, kutipan, pemesanan, atau prospek. CRO ini mengumpulkan pelanggan dan penelitian pesaing dengan evaluasi pelanggan perilaku menggunakan web analitik dan pengujian web AB dan multivariat. Berikut ini adalah faktor pemenuhan pengalaman pelanggan yang termuat dari 3 tingkatan dari sebuah piramida. Tingkatan terbawah adalah rasional yang memuat 3 komponen, kemudahan pelanggan yang berisi kegunaan, aksesibilitas, dan standar, relevansi, isi dan cari, serta kustomisasi. Dan yang ketiga adalah pertunjukan, kecepatan, serta ketersediaan sebuah informasi. Yang tingkatan kedua dari sebuah piramida tersebut adalah emosional, yang berisi rancangan, visual rancangan, dan gaya nada. Dan yang kedua adalah kepastian dalam mempercayai dan kredibilitas sebuah informasi. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh dijanjikan pengalaman dalam tingkatan piramida teratas, yaitu produk yang memuat harga atau promosi, serta jangkauan. Yang kedua, interaktivitas, pelanggan perjalanan, dan aliran dan entry data. Dan yang ketiga adalah pemenuhan dan mendukung sebuah informasi tersebut.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tahapan dalam analisis use case. Yang pertama, identifikasi aktor, yaitu objek yang terlibat dalam menggunakan atau berinteraksi dengan sistem. Bukan bagian dari sistem, tetapi pengguna dari sistem itu sendiri. Pelakunya berupa pelanggan dan petugas layanan pelanggan di perusahaan. Schneider dan Winters pada tahun 1988 menunjukkan bahwa perangkat lunak dan perangkat keras yang mengubah keadaan proses dan sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dipertimbangkan termasuk aktor yang telah diotomatisasi. Yang kedua yaitu identifikasi kasus penggunaan, yaitu digambarkan sebagai kegiatan yang merupakan bagian dari dialog antara aktor dan sistem. Mereka merangkum persyaratan sistem dari masing-masing aktor karena menggambarkan fungsionalitas yang akan disediakan oleh sistem. Kasus penggunaan umum adalah terdiri dari memulai, mematikan atau mengubah sistem, menambah atau mengubah informasi pada sistem, dan juga menggunakan sistem untuk pelaporan atau pendukung keputusan. Yang ketiga, merupakan hubungan aktor dengan kasus penggunaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan memeriksa aktivitas yang hilang. Dapat dilihat pada gambar, jika hubungan antara aktor dan kasus penggunaan untuk perusahaan B2C pada sisi penjualan, pelanggan dan perwakilan penjualan melakukan seluruh kegiatan dari mulai jelajah katalog sampai dengan surau pertanyaan. Sedangkan untuk sistem CRM berhubungan dengan meminta katalog, pendaftaran di tempat, dan surau pertanyaan. Sistem SOP berhubungan dengan pembelian di tempat dan membatalkan pemesanan, dan yang terakhir, pelayanan penjualan berhubungan dengan membatalkan pemesanan dan surau pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan skenario kasus penggunaan untuk merinci jalur peristiwa dan aktivitas yang berbeda untuk setiap kasus penggunaan. Skenario utama menggambarkan kasus tipikal di mana tidak ada yang salah. Use case mencakup detail aktivitas dan fungsi, apa yang terjadi ketika ada alternatif atau keputusan, atau jika terjadi kesalahan. Juga menetapkan prakondisi masuk dan pasca kondisi keluar dari use case. Selanjutnya, merancang arsitektur informasi. Informasi arsitektur merupakan kombinasi dari organisasi, pelabelan, dan skema navigasi menyusun sistem informasi. Pada dasarnya, pembuatan arsitektur informasi melibatkan pembuatan rencana untuk mengelompokkan informasi secara logis yang melibatkan pembuatan struktur situs yang sering dipresentasikan sebagai peta situs atau gambaran grafis dari hubungan antara kelompok yang berbeda dari konten di sebuah situs web. Kemudian, penyortiran kartu atau klasifikasi web diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian tugas informasi atau tujuan informasi yang telah ditetapkan pengguna. Blueprints menurut Rosenfeld dan Morfield pada tahun 2002 merupakan hubungan yang menampilkan antara halaman dan komponen konten lainnya dan dapat digunakan untuk menggambarkan sistem organisasi, navigasi, dan pelabelan. Wireframe atau dikenal sebagai skema merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan tata letak halaman web individual. Pada tahun 2002, Woodke menjelaskan wireframe merupakan garis besar dasar dari halaman individu, digambar untuk menunjukkan elemen halaman, hubungan mereka, dan hubungan relatif mereka. Dalam proses meninjau wireframe, kadang disebut sebagai papan cerita, yaitu penggunaan gambar statis atau tangkapan layar dari berbagai bagian situs web untuk meninjau konsep desain dengan kelompok pengguna. Wireframe kemudian diubah menjadi status fisik berupa template halaman, yaitu format tata letak halaman seperti halaman kategori, halaman produk, dan pencarian produk, yang dibuat menggunakan standar lembar gaya cascading, yaitu mekanisme sederhana untuk menambahkan gaya seperti font, warna, dan spasi yang memungkinkan tampilan nuansa standar diterapkan di berbagai bagian situs. Kemudian, orientasi pelanggan. Situs yang dirancang dengan baik akan dikembangkan untuk mencapai orientasi pelanggan atau customer centricity. Ini melibatkan tugas yang sulit untuk mencoba menyediakan konten dan layanan untuk menarik khalayak luas. Untuk perusahaan B2B, 3 jenis audiens utama adalah pelanggan, perusahaan dan organisasi lain, dan juga staff. Desain situs yang dipimpin pemasaran atau komersial diinformasikan oleh tujuan pemasaran dan kebutuhan pelanggan dari pandangan terbatas tentang arsitektur informasi atau penataan situs hanya seputar produk, layanan, atau penawaran. Beberapa persyaratan bisnis utama dari desain situs berdasarkan pendekatan komersial adalah akuisisi pelanggan, konversi pelanggan, retensi pelanggan, dan juga merek. Desain situs yang dipimpin pemasaran dikenal juga sebagai bujukan pemasaran, yaitu dengan menggunakan elemen desain seperti tata letak, salinan, dan tipografi bersama dengan pesan promosi untuk mendorong penggunaan situs mengikuti jalur tertentu dan tindakan tertentu daripada memberi mereka pilihan lengkap dalam navigasi mereka. Kemudian, elemen desain situs ditetapkan setelah syarat pengguna ditetapkan. Nielsen pada tahun 2002 menyatakan tentang kegunaan web menurut 3 bidang utama, yaitu desain dan struktur situs, desain halaman, dan desain konten. Pada desain dan struktur situs yang dibuat oleh desainer akan sangat bervariasi sesuai dengan audiens dan tujuan situsnya.
Desainer mempertimbangkan faktor seperti gaya situs yang dikomunikasikan melalui penggunaan warna, gambar, tipografi, dan tata letak yang harus mendukung cara suatu produk diposisikan atau mereknya, dan juga kepribadian situs, yaitu elemen gaya yang dapat digabungkan untuk mengembangkan kepribadian sebuah situs. Desainer dapat mendeskripsikan kepribadian situs dengan cara yang sama, seperti kami mendeskripsikan orang seperti formal atau menyenangkan. Kepribadian harus konsisten dengan kebutuhan audiens dari sasaran audiens itu sendiri. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Apa itu organisasi situs? Organisasi situs adalah mengidentifikasi beberapa perbedaan skema organisasi informasi. Ini dapat diterapkan untuk berbagai aspek situs elektronik niaga, dari keseluruhan situs hingga bagian situs yang berbeda. Masuk ke penjelasan yang berikutnya, yaitu poin identifikasi skema organisasi informasi, di mana poin-poin tersebut terbagi menjadi 3. Untuk poin yang pertama yaitu adalah akurat, yang kedua ambigu, dan yang ketiga hibrida. Untuk penjelasannya dari poin yang pertama yaitu akurat, di sini informasi dapat diindeks secara alami. Jika kita mengambil contoh yaitu buku, ini bisa abjad, menurut penulis, atau judul kronologis, menurut tanggal, atau untuk buku perjalanan. Misalnya lagi, geografis, menurut tempat. Jadi informasi di situs e-commerce mungkin disajikan menurut abjad, tetapi ini tidak cocok untuk browsing. Lanjut ke penjelasan poin yang kedua yaitu ambigu. Di sini informasi memerlukan klasifikasi. Kita ambil contoh yaitu sistem Decimal Dewey. Adalah skema klasifikasi ambigu. Pendekatan yang dilakukan seperti itu biasa terjadi pada situs e-commerce karena produk dan layanan dapat diklasifikasikan dengan cara yang berbeda. Membingungkan jika metafora tidak segera dipahami atau disalahartikan. Untuk poin yang ketiga yaitu hibrida. Di sini akan ada campuran skema organisasi baik eksak maupun ambigu, menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan yang berbeda adalah umum di situs web, tetapi ini dapat menyebabkan kebingungan karena pengguna tidak jelas model mental apa yang diikuti. Mungkin yang terbaik adalah meminimalkan jumlah skema organisasi informasi. Masuk ke penjelasan yang berikutnya yaitu skema navigasi situs. Di mana skema navigasi situs ini merupakan alat yang diberikan kepada pengguna untuk berpindah di antara berbagai informasi di situs web. Jadi skema navigasi situs ini menggambarkan betapa mudahnya bagi pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan saat mereka berpindah dari satu halaman situs ke halaman berikutnya. Tetapi juga mencakup interaksi lain seperti mengisi formulir di layar. Penjelasan selanjutnya yaitu tautan dalam, di mana tautan dalam ini adalah pengguna yang tiba di situs jauh di dalam strukturnya. Jadi tautan dalam ini menunjukkan bahwa banyak pengguna tidak akan tiba di halaman beranda, tetapi mungkin dirujuk dari situs lain atau beriklan ke halaman tertentu, dan perancang situs harus memastikan bahwa navigasi dan konteks sesuai untuk pengguna yang tiba di halaman ini. Jadi untuk penerapan tautan dalam ini terbagi menjadi 3. Poin yang pertama yaitu ada desain halaman, yang kedua desain konten, yang ketiga ada desain seluler. Di mana penjelasan desain halaman ini adalah desain halaman melibatkan pembuatan tata letak yang sesuai untuk setiap halaman. Elemen utama dari tata letak halaman tertentu adalah judul, navigasi, dan konten. Jadi konten itu ada konten standar seperti hak cipta dapat ditambahkan ke setiap halaman sebagai catatan kaki. Yang poin yang selanjutnya yaitu desain konten, di mana desain konten ini adalah bentuk seni yang berkembang, tetapi banyak aturan untuk copywriting yang baik adalah untuk media apapun. Penjelasan yang selanjutnya yaitu ada desain seluler, di mana desain seluler ini memainkan peran integral dalam membantu aplikasi agar lebih menonjol, sehingga membantu bisnis untuk menarik lebih banyak pengguna, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang keamanan untuk bisnis digital. Keamanan ini harus menjadi perhatian utama bagi seorang manajer, karena
perhatian utama ini dimaksudkan untuk keamanan informasi, baik tentang pelanggan maupun data internal perusahaan terkait dengan keuangan, logistik, pemasaran, dan karyawan. Informasi yang digunakan dalam bisnis digital ini tentunya harus dilindungi dari berbagai bahaya seperti kegagalan sistem atau kerusakan data, infeksi oleh virus atau perangkat lunak yang berbahaya, pencurian atau penipuan yang melibatkan komputer, insiden lain yang disebabkan oleh staf, serta serangan oleh pihak luar yang tidak berwenang, seperti peretasan. Menurut BER pada tahun 2013 telah merekomendasikan 11 langkah untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan keamanan terhadap bisnisnya. Yang pertama yaitu melindungi jaringan. Terkait dengan keamanan jaringan, perusahaan harus mencari tahu apakah perangkat yang menghubungkan organisasi ke internet. Yang kedua yaitu ajarkan praktik yang baik terkait dengan pendidikan dan kesadaran pengguna. Jadikan pengetahuan tentang kebijakan keamanan sebagai bagian dari proses induksi untuk staf baru dan patuhi bagian kebijakan dari kontrak staf. Yang ketiga yaitu kelola akses IT, yaitu mengelola hak pengguna. Gunakan nama pengguna dan kata sandi yang baik untuk mengontrol masuk ke dalam sistem. Yang keempat yaitu selalu perbarui IT agar konfigurasi itu aman. Hal ini dapat dilakukan dengan dokumentasikan aset IT sehingga kita dapat tahu apa yang kita miliki. Aset IT ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, bahkan staf IT. Yang kelima yaitu kontrol media yang dapat dilepas. Hal ini terjadi jika mentransfer data menggunakan CD, DVD, USB, dan SD atau jenis drive, memori flash apapun. Perusahaan harus mengizinkan perangkat yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh bisnis di sistem bisnis. Pastikan mereka dienkripsi. Yang keenam yaitu kerja seluler. Maksudnya penggunaan perangkat seluler untuk tujuan bisnis pribadi ataupun bisnis harus memerlukan persetujuan tingkat dewan. Perangkat tersebut minimal harus memiliki perangkat lunak anti malware yang diinstal dan diperbaharui setiap hari. Yang ketujuh yaitu gunakan pertahanan anti malware atau perlindungan malware. Gunakan paket anti malware atau keamanan berpemilik. Nah, yang kedelapan yaitu pahami risiko atau rezim manajemen risiko informasi. Putuskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Cari tahu seberapa besar risiko yang akan dihadapi dan seberapa besar risiko yang ingin diambil. Identifikasi informasi yang paling berharga di perusahaan, lalu buat kebijakan keamanan yang menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk mengelola risiko, kemudian distribusikan kebijakan kepada staf dan tinjau kebijakan secara teratur untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu alokasikan tanggung jawab keamanan dengan jelas kepada staf dan pastikan staf itu memahami pentingnya. Yang ke-9 yaitu pemantauan. Mendeteksi potensial kesalahan perangkat keras dan aktivitas tidak biasa di jaringan atau perangkat yang terhubung ke internet. Yang ke-10 yaitu manajemen insiden atau kelangsungan bisnis. Melihat insiden yaitu serangan harus ditandai oleh firewall atau paket keamanan. Yang ke-11 menggunakan cloud, yaitu menggunakan penyimpanan data, aplikasi atau layanan yang disediakan oleh bisnis. Kita harus memilih salah satu yang keamanannya telah diaudit secara independen. Mengingat besarnya risiko keamanan yang dijelaskan sebelumnya, banyak organisasi yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Hal ini membutuhkan strategi manajemen informasi untuk mengamanatkan adanya kebijakan terkait keamanan informasi. Hal ini merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh sendiri atau penerapan standar keamanan seperti British Standard yang kini ditingkatkan atau diratifikasi sebagai standar internasional. Menurut ISO 17799,
memiliki cakupan komprehensif dari berbagai risiko dan pendekatan manajemen keamanan. Ini merekomendasikan proses seperti berikut. Yang pertama yaitu rencanakan. Dalam hal ini lakukan analisis risiko bisnis. Yang kedua lakukan yaitu pengendalian internal untuk mengelola risiko yang berlaku. Yang ketiga periksa tinjauan manajemen untuk memverifikasi keefektifan. Yang keempat yaitu tindakan. Perubahan tindakan yang diperlukan sebagai bagian dari tinjauan yang diperlukan. Nah, area manajemen keamanan informasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian kebijakan keamanan, menjelaskan persyaratan organisasi dan ruang lingkup keamanan untuk area dan lokasi bisnis yang berbeda. Yang kedua yaitu keamanan informasi, keamanan organisasi, menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola keamanan termasuk tanggung jawab staf yang berbeda untuk keamanan. Yang bagian ketiga yaitu klasifikasi dan pengendalian aset. BS British Standard merekomendasikan bahwa sebuah daftar aset informasi itu harus dibuat untuk merinci setiap aset informasi dalam organisasi seperti database, catatan personal, kontrak, dan lain-lain. Bagian keempat yaitu keamanan personel. Hal ini memastikan adanya kejelasan dalam definisi pekerjaan dan kontrak kerja untuk mengurangi risiko kesalahan. Yang bagian kelima yaitu keamanan fisik dan lingkungan, mendefinisikan akses fisik ke bangunan. Hal ini juga mempertimbangkan bagaimana informasi dapat dilindungi dari ancaman seperti kebakaran dan banjir. Bagian keenam yaitu manajemen komunikasi dan operasi. Panduan pengoperasian sistem informasi sehari-hari. Panduan ini mencangkup kriteria penerimaan untuk sistem baru atau yang diperbarui, perangkat lunak pertahanan virus, penggunaan email dan situs web, serta akses jaringan dan sistem pencadangan dan pemulihan. Bagian ketujuh yaitu kontrol akses. Ini mendefinisikan bagaimana melindungi akses ke sistem informasi melalui mekanisme kontrol akses. Bagian ke-8 yaitu pengembangan dan pemeliharaan sistem, menentukan bagaimana sistem baru harus dirancang dan dibeli dengan mempertimbangkan keamanan. Bagian ke-9 yaitu manajemen kesinambungan bisnis. Manajemen kesinambungan bisnis atau pemulihan menentukan bagaimana organisasi akan dapat terus berfungsi jika terjadi peristiwa besar seperti kebakaran, banjir, atau kerusakan lain pada sistem informasi. Penggunaan cadangan di luar lokasi dan sistem alternatif itu adalah kunci utamanya. Bagian ke-10 yaitu kepatuhan, menentukan bagaimana suatu organisasi akan mematuhi undang-undang yang relevan terkait dengan manajemen keamanan informasi. Selanjutnya yaitu tentang mengelola virus komputer. Virus komputer ini merupakan ancaman yang signifikan terhadap informasi perusahaan dan pribadi yang saat ini diperkirakan jumlahnya itu telah lebih dari 100.000. Ada beberapa jenis virus, ada banyak mekanisme berbeda di mana virus komputer itu berproduksi atau menggunakan diri dan menyebar dari satu mesin ke mesin lainnya. Beberapa jenis utama dari virus yaitu yang pertama virus vector boot, yaitu yang paling penting ketika floppy disk digunakan secara luas. Yang kedua yaitu worm, yaitu program komputer kecil yang mereplikasi dirinya sendiri dan kemudian mentransfer dirinya dari satu mesin ke mesin berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu virus makro. Virus makro ini biasanya ini membonceng dokumen yang dibuat oleh aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel. Yang keempat yaitu virus lampiran email. Virus ini diaktifkan saat pengguna program email membuka lampiran. Yang kelima yaitu virus Trojan, yaitu virus yang menyamar sebagai aplikasi Bonafide. Yang keenam yaitu virus email tipuan, yaitu peringatan tentang virus yang tidak ada yang meminta penerima untuk mengirimkan peringatan ke teman mereka.
Semua organisasi dan individu tentunya memerlukan kebijakan untuk memerangi potensi dampak virus, mengingat frekuensi pelepasan virus baru yang merusak. Bahkan, pengguna komputer individu di rumah itu harus memikirkan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melawan virus ini. Ada 2 pendekatan yang dapat digabungkan untuk melawan virus, yaitu yang pertama, menggunakan alat yang tepat dan mendidik staf untuk mengubah praktik. Menggunakan alat yang tepat di sini maksudnya yaitu menggunakan perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus ini digunakan untuk mendeteksi dan menghilangkan virus. Organisasi memerlukan kebijakan yang akan dikembangkan untuk penggunaan perangkat lunak antivirus. Hal ini harus menentukan. Yang pertama, perangkat lunak antivirus yang disukai untuk digunakan di semua mesin. Yang kedua, frekuensi dan mekanisme pembaruan perangkat lunak antivirus. Yang ketiga, frekuensi di mana seluruh PC pengguna akhir dipindai oleh virus. Yang keempat, pemblokiran lampiran organisasi dengan ekstensi yang tidak biasa. Yang kelima, penonaktifkan organisasi makro dalam aplikasi kantor. Yang keenam, pemindaian dilakukan di server email saat email pertama kali diterima dan sebelum virus dikirim. Yang ketujuh, rekomendasi tentang penggunaan perangkat lunak penyaring spam. Dan yang kedelapan yaitu mekanisme pencadangan dan pemulihan. Yang kedua yaitu mendidik staf untuk mengubah praktik. Hal ini terkait dengan email yang dikelola melayani penerimaan dan pengiriman email oleh pihak ketiga. Layanan email terkelola cenderung itu lebih efektif daripada menggunakan perangkat lunak antivirus internal karena penyedia layanan adalah pakar di bidang hal ini. Mereka itu dapat mengidentifikasi dan menanggapi serangan worm email lebih cepat. Pendidikan staf dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai jenis virus ini tentunya dapat membatasi dampak virus. Beberapa petunjuk umum meliputi hal ini yaitu yang pertama, jangan membuka lampiran email dari orang yang tidak dikenal. Yang kedua, unduh perangkat lunak yang hanya dari sumber resmi. Yang ketiga, nonaktifkan atau matikan makro di Word atau Excel, kecuali menggunakannya secara teratur. Yang keempat, cadangkan file penting setiap hari jika fungsi ini tidak dijalankan oleh administrator. Baik, untuk topik selanjutnya itu adalah mengontrol penggunaan layanan informasi, di mana dalam topik ini terdapat 2 isu yang dibahas dalam topik ini. Yang pertama adalah penyalahgunaan sumber daya hardware dan software yang dilakukan oleh karyawan sehingga mengurangi produktivitas dari karyawan itu sendiri. Dan isu yang kedua adalah pemantauan penggunaan informasi yang memperkenalkan masalah hukum pengawasan. Yang selanjutnya adalah monitoring of electronic communication, di mana perusahaan harus memonitoring komunikasi karyawan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya penurunan produktivitas. Nah, biasanya hal-hal yang perlu dimonitoring oleh perusahaan itu adalah karyawan yang membuka situs web yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Terus yang kedua adalah karyawan yang melakukan streaming di kantor. Yang ketiga adalah karyawan yang mengunduh video klip, video film dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah bermain game. Nah, hal ini harus dimonitoring karena dengan karyawan melakukan keempat hal ini nantinya bakal terjadi penurunan produktivitas di tempat kerja itu sendiri dan juga bakal menaikkan kos-kos atau biaya-biaya jaringan yang tidak harus digunakan semestinya. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus membuat peraturan atau yang bisa disebut dengan employee monitoring legislation. Nah, di mana biasanya peraturan ini tidak diperlukannya persetujuan individu asalkan perusahaan telah melakukan impact assessment dari kegiatan monitoring. Nah, apa aja sih impact assessment itu? Atau melibatkan apa aja sih impact assessment? Yang pertama adalah identifikasi dengan jelas tujuan dibalik monitoring.
Yang kedua adalah identifikasi kemungkinan terjadinya dampak yang merugikan dari peraturan monitoring. Yang ketiga adalah mempertimbangkan alternatif lain untuk monitoring. Selanjutnya adalah masalah yang paling sering ditemuin di perusahaan itu adalah karyawan yang terlalu sering atau terlalu banyak menghabiskan waktunya di membaca email. Maka dari itu diperlukannya email manajemen dalam hal ini agar apa? Agar karyawan tidak banyak membuang waktunya dengan membaca email. Nah, dalam email manajemen terdapat 4 kontrol utama yang perlu diperhatikan untuk mengurangi waktu yang terbuang akibat membaca email. Yang pertama adalah diharapkan karyawan dapat meminimalisir spam atau email yang tidak diminta. Yang kedua adalah minimizing email business internal. Yang ketiga minimizing email business eksternal. Dan yang terakhir adalah minimizing email pribadi. Nah, dengan dilakukannya 4 hal di atas, itu diharapkan nantinya karyawan tidak membuang waktunya lebih banyak di dalam membaca email atau mengecek-ngecek email. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peretasan. Peretasan adalah segala macam perbuatan untuk memasuki suatu sistem elektronik tanpa izin dari pemilik maupun pengguna sistem elektronik yang berhak. Ada 3 bentuk utama pendapatan akses tidak sah ke sistem komputer dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, titik masuk normal ke sistem melalui nama pengguna dan kata sandi dapat digunakan. Yang kedua, mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam sistem. Yang ketiga yaitu rekayasa sosial, mengeksploitasi manusia perilaku untuk mendapatkan akses ke komputer, informasi keamanan dari karyawan atau individu. Selanjutnya yaitu melindungi sistem komputer dari hacker. Melindungi sistem komputer dari hacker dapat digunakan dengan mengamankan bahwa kata sandi baru diperlukan setiap bulan dan mengandung setidaknya 1 angka dan campuran huruf besar dan kecil. Ini akan mencegah pengguna menggunakan kata sandi sederhana yang mudah ditebak. Pendidikan diperlukan untuk mengurangi risiko kata sandi yang diperoleh secara sah melalui rekayasa sosial. Sistem komputer juga dapat dilindungi dengan membatasi akses pada titik jaringan eksternal memasuki perusahaan. Firewall sangat penting untuk mencegah akses pihak luar ke informasi rahasia perusahaan, khususnya jika internet telah disiapkan. Selanjutnya yaitu mengenai transaksi e-commerce yang aman. Ada beberapa prinsip sistem yang aman digunakan. Yang pertama yaitu autentikasi. Autentikasi ini mempertanyakan mengenai apakah pihak dalam transaksi mereka itu mereka klaim. Yang kedua yaitu privasi dan kerahasiaan. Ini membahas mengenai apakah data transaksi itu dilindungi atau tidak. Yang ketiga yaitu integritas. Integritas ini maksudnya itu memeriksa apakah pesan yang dikirim sudah lengkap, yaitu tidak rusak atau sebagainya. Yang keempat yaitu non-repudiability. Maksudnya yaitu memastikan pengirim tidak dapat menolak pengiriman pesan. Yang kelima yaitu ketersediaan bagaimana ancaman terhadap kelangsungan dan kinerja sistem dihilangkan. Selanjutnya, pendekatan untuk mengembangkan sistem yang aman. Ada beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem yang aman. Yang pertama yaitu sertifikat digital. Ada 2 metode utama enskripsi menggunakan sertifikat digital. Yang pertama yaitu enskripsi kunci rahasia atau simetris. Maksudnya itu kedua belah pihak untuk transaksi menggunakan kunci yang sama untuk menyediakan dan mengkode pesan. Yang kedua yaitu enskripsi kunci publik atau asimetris. Maksudnya yaitu kedua belah pihak menggunakan kunci yang terkait tetapi berbeda untuk menyediakan dan mengkode pesan. Selanjutnya yaitu yang kedua, tanda tangan digital.
Maksudnya yaitu sebuah metode untuk mengidentifikasi individu atau perusahaan menggunakan kunci publik enkripsi. Yang ketiga yaitu infrastruktur kunci publik atau disingkat juga dengan PKI, dan otoritas sertifikat atau disingkat dengan CA. Sertifikat adalah salinan sah dari kunci publik individu atau organisasi bersama dengan informasi identifikasi, dikeluarkan oleh pihak ketiga terpercaya atau disingkat dengan TTP, atau otoritas sertifikat atau disingkat dengan CA. Selanjutnya yang terakhir yaitu jaringan pribadi virtual. Jaringan pribadi dibuat menggunakan infrastruktur jaringan publik dan dari internet. Pendekatan yang dapat digunakan saat ini untuk keamanan e-commerce terbagi atas dua. Yang pertama yaitu protokol lapisan soket aman atau disingkat dengan SSL. SSL adalah protokol keamanan yang digunakan di sebagian besar transaksi e-niaga B2C karena mudah digunakan oleh pelanggan tanpa perlu mengunduh perangkat lunak tambahan atau sertifikat. Yang kedua yaitu otoritas sertifikat atau CA. Untuk e-commerce yang aman, ada persyaratan untuk mengelola jumlah besar kunci publik. Manajemen ini melibatkan prosedur dan protokol yang diperlukan selama masa hidup kunci, pembuatan, penyebaran, pencabutan, dan perubahan. Yang terakhir mengenai meyakinkan pelanggan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan praktik yang baik dalam menghilangkan ketakutan pelanggan. Yang pertama yaitu menggunakan jaminan pelanggan untuk mengamankan pembelian. Maksudnya di sini yaitu kita beri jaminan terhadap pelanggan itu agar pelanggan itu merasa aman atas pembeliannya. Yang kedua yaitu penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah keamanan SSL yang digunakan. Yang ketiga yaitu menyoroti jarangnya penipuan. 10 juta pelanggan telah berbelanja dengan aman tanpa penipuan. Itu yang akan kita jelaskan kepada konsumen nantinya. Yang keempat yaitu penggunaan mekanisme pemesanan alternatif seperti telepon atau fax. Di sini kita bisa menggunakan seperti telepon itu agar mempermudah transaksi. Yang terakhir yaitu keunggulan informasi untuk menghilangkan rasa takut. Jaminan adalah salah satu pilihan menu utamanya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.